Wah, bulan ini jualanku rame. Laris 1.000 piece nih, pasti panen cuan. Yakin? Emangnya udah lewat BEP? BEP? Apaan tuh? Hayo, bingung ya? Sebenarnya, mau omset kamu 1 miliar pun, kalau itu belum melewati BEP, sebenarnya kamu masih rugi. Sini aku share cara mudah untuk hitung BEP untuk usaha kecil, biar kamu bisa tahu kapan usahamu bisa untung. Let's go! Langsung aja kita kupas. Apa itu BEP? Nah, simpelnya BEP adalah titik di mana penjualan bisnis itu sama dengan biayanya. Atau dalam kata lain, di atas titik ini berarti bisnisnya untung, dan di bawah titik ini berarti bisnisnya itu merugi. Nah, langsung aja aku kasih contoh, ini adalah grafik BEP. Kamu bisa lihat di bagian tengah yang aku lingkarin, itu adalah contoh titik BEP, atau titik profit nol. Nah, biasanya BEP itu dalam bentuk jumlah atau unit. Misalnya, BEP-nya itu 1.000 produk. Area sebelah kanan atas itu area profit. Artinya, kalau bisnis kamu menjual produk lebih dari titik BEP, berarti bisnis kamu mencetak profit. Nah, kalau tadi contohnya itu BEP-nya di 1.000 unit atau 1.000 produk, berarti bisnis ini membutuhkan menjual 1.001 baru dia cuan. Sebaliknya, di area kiri bawah itu area rugi. Jadi kalau bisnisnya jual produk kurang dari titik BEP, dia rugi. Oke, angka BEP itu berbeda-beda dari masing-masing bisnis gitu ya. Misalnya, bisnis A membutuhkan 1.000 produk baru untung, tapi bisnis B cuma butuh jual 10 produk untuk untung. Nah, gimana caranya biar kamu bisa tahu berapa titik BEP untuk bisnis kamu? Nah, ini tuh ada rumusnya dan ini gampang banget hitungnya. Tapi sebelum kamu bisa hitung BEP pakai rumusnya, kamu harus ngumpulin dulu beberapa informasi. Fixed cost, variable cost, dan harga jual. Kalau harga jual kan gampang ya. Tapi, apa tuh fixed cost dan variable cost? Yuk langsung kita bahas. Oke, fixed cost versus variable cost. Nah, kita mulai bahas dari fixed cost dulu ya. Nah, fixed cost itu apa sih? Nah, ini bukan berarti dia itu biayanya nggak bisa naik turun ya. Tapi, fixed cost adalah biaya bisnis yang naik turunnya tidak terpengaruhi oleh naik turunnya penjualan. Dalam kata lain, biaya operasional. Apa saja yang termasuk biaya operasional? Ya, biaya-biaya yang tidak terpengaruhi oleh angka penjualan. Mau jualan kamu nol atau banjir orderan, kamu tetap harus bayar. Oke? Nah, contohnya, gaji karyawan, sewa toko, depresiasi aset, biaya marketing, dan masih banyak lagi. Untuk menghitung BEP, kamu harus tahu fixed cost atau biaya operasional tiap bulan. Oke, sekarang kita bahas variable cost. Variable cost itu biaya yang naik turunnya itu terpengaruhi mengikuti jumlah produk yang kamu jual. Kalau misalnya jual makin banyak, ya variable cost-nya makin naik. Kalau jualannya sepi, ya makin turun kayak gitu. Oke, atau dalam kata lain, itu HPP atau harga pokok penjualan. Contoh variable cost itu bahan baku, habis itu upah tenaga kerja langsung. Nah, tenaga kerja langsung itu beda dengan gaji karyawan ya. Kalau gaji karyawan itu kamu bayarnya fix tiap bulan, upah tenaga kerja langsung itu kamu bayarnya naik turun, oke? Mungkin project base atau tergantung penjualan. Jadi dia itu ya variable seperti namanya kayak gitu. Untuk bisa hitung BEP, kamu harus tahu variable cost per produk. Oke? Nah, kalau kamu udah dapet 2 angka ini, kamu bisa lanjut ke langkah berikutnya, yaitu hitung BEP. Caranya gampang banget, cukup pakai rumus ini aja, yaitu BEP sama dengan fixed cost dibagi harga jual minus variable cost. Kenapa rumusnya begini? Nah, simpelnya seperti ini. Antara harga jual dengan HPP atau harga modal atau variable cost, itu pasti ada selisih, which is untungnya per produk gitu kan. Nah, tapi untung per produk atau selisih ini itu relatif kecil jika dibanding dengan fixed cost atau biaya operasional. That's why kamu harus tahu berapa produk yang harus dijual biar total selisih yang terkumpul itu bisa menutup biaya operasional. Ya, and that's why rumus BEP seperti ini. Biar gak bingung, langsung aja aku contohin. Anggap ada orang, sebut aja namanya Cindy. Nah, Cindy ini bisnis jualan baju. Anggap satu baju dia jual 150.000. Untuk produksi satu baju, dia butuh
keluar HPP atau harga modal ya kain, upah penjahit, packaging, misalnya 60.000. Dalam 1 bulan untuk bisa menjalani usaha baju ini, Cindy perlu keluar 3 juta untuk sewa kios dan 1 juta untuk bayar listrik. Jadi total fixed cost per bulan Cindy adalah 4 juta. Jadi kalau gitu Cindy harus jual berapa baju nih baru dia bisa untung? Yuk langsung kita pakai rumus yang tadi. Jadi BEP sama dengan fixed cost which is 4 juta dibagi harga jual 150.000 dikurangi variable cost 60.000, dan dengan rumus ini kita bisa tahu kalau BEP-nya Cindy itu sekitar 44,444 dan kita buletin aja ke 45 baju. Artinya selama Cindy mampu menjual lebih dari 45 baju dalam 1 bulan, maka bisnis dia akan untung. Kurang dari 45, bahkan 44 aja, itu bisnis Cindy masih merugi dan belum mampu membayar operasionalnya. Sebelum aku lanjut dan bahas gimana caranya BEP bisa mempengaruhi keputusan bisnis kamu, kalau kamu suka belajar tentang bisnis atau keuangan, jangan lupa untuk like dan subscribe biar kamu gak ketinggalan video berikutnya. Oke, kita masuk ke bagian berikutnya, yaitu BEP dan keputusan bisnis. Yes, BEP itu nggak cuman bantuin kamu tahu kamu harus jual berapa baru untung, tapi dia juga bisa membantu kamu buat keputusan bisnis. Dan langsung aja aku kasih 3 contoh kasus, dan yang paling pertama adalah BEP dan perubahan harga. Oke, kita pakai contoh kasus bisnis Cindy yang tadi ya. Anggap Cindy lagi mikir mau turunin harga. Misalnya dari 150.000 per baju, dia mau ubah jadi 100.000 sebaju. Nah, kalau gitu, berapa baju yang harus dijual Cindy per bulan, baru dia bisa untung dengan harga yang baru? Langsung aja kita pakai rumus BEP lagi gitu. Nah, BEP-nya sama BEP barunya sama dengan 4 juta dibagi 100.000 dikurang 60.000 dan Cindy akan dapat kalau titik BEP barunya sekarang adalah 100 baju. Berarti Cindy sekarang harus jual 100 baju sebulan baru dia bisa untung kalau dia ubah harganya ke 100.000. Kasus kedua adalah BEP dan biaya operasional. Nah, kita pakai kasus Cindy lagi ya gitu. Nah, anggap aja Cindy nggak jadi naikin harga. Turunin harga. Dia nggak jadi turunin harga. Tapi dia pikir, apa mungkin aku keluar budget lebih? Misalnya dia keluar budget 1 juta untuk ngiklan, siapa tahu bisa bikin jualannya lebih rame. Sekarang, dengan tambahan biaya operasional 1 juta, berapa baju yang Cindy harus jual baru dia bisa untung? Langsung kita hitung pakai rumus BEP. Tadi kan biaya operasional 4 juta. Tambah 1 juta berarti 5 juta dong. Tinggal dibagi 150.000 dikurang 60.000 dan Cindy akan dapat angka BEP barunya itu 55,555 dibuletin 56 baju. Jadi dengan tambahin budget iklan 1 juta, Cindy jadi harus jual 56 baju baru dia bisa untung. Ada sekitar selisih 11 baju dengan tanpa ngiklan. Nah, menurut aku sih kalau misalnya aku jadi Cindy, aku bakal ngerasa, wah ini sih worth it gitu. Karena dengan budget iklan 1 juta, aku yakin aku bisa mendapatkan customer lebih dari 11. Kasus yang ketiga, itu BEP dan HPP, oke? Atau BEP dengan variable cost. Nah, misalnya Cindy lagi mikir, apa aku cari supplier lebih murah aja ya biar bisa tekan variable cost? Nah, misalnya dia ketemu supplier kain yang lebih murah dan dia bisa menekan biaya yang tadinya produksi 1 baju itu 60.000, dia berhasil menekan biaya jadi 50.000. Jadi, sekarang berapa baju yang Cindy harus jual baru dia bisa untung? Langsung kita pakai rumus BEP yang tadi, 4 juta dibagi 150.000 dikurang 50.000 sekarang karena cost-nya turun, dan Cindy akan dapat angka BEP baru yaitu 40 baju. Artinya, dengan dia menekan cost dari 60.000 jadi 50.000 per baju, dia jadi membutuhkan 40 baju aja untuk untung. Nah, itu turun 5 baju per bulan gitu ya. Nah, tinggal Cindy mikir, worth it gak untuk dia mencari supplier yang kainnya lebih murah, biar dia bisa mengurangi titik BEP-nya sebesar 5 baju. Kalau kamu udah nonton sampai sini, harusnya kamu udah sadar ya, kalau BEP itu penting banget. Tapi itu aja nggak cukup, karena sampai sini kamu baru tahu nih harus jual berapa baru bisnis kamu profit. Tapi kamu belum tahu
berapa profit bisnis kamu. That's why kamu juga harus melakukan pencatatan keuangan yang benar dan hitung profit yang benar biar kamu bisa tahu sebenarnya bisnis kamu itu cuannya berapa. Dan kabar baiknya, udah aku share semuanya di videoku yang ini, jadi nonton ya. Thanks for watching dan sampai jumpa lagi di videoku yang ini.